Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Sore ini kita bahas tentang perjalanan astral diri saya sendiri. Awal mula astral setelah membaca beberapa tulisan. Saya ingin mencoba astral. Mereka yang astral tampaknya seru perjalanan ke sana kemari. Melihatnya dan membacanya terasa tervisualisasikan. Namun di saat saya mencoba, kenapa pelataran saya, visual saya hanya sebuah halaman rumah atau halaman rumput, ada paving block kiri kanan dan pohon cemara. Beberapa pohon beringin, seperti pohon beringin tepatnya. Loh, orang lain terbang, orang lain masuk ke lautan, masuk ke piramid. Lah, kok visual saya kok begini, Mas Bro? Apa yang salah? Saya hanya ketemu sosok kakek-kakek dan nenek-nenek, lalu disuruh duduk dan meditasi selama beberapa lama. Pingin pergi, kadang setelah pergi sosok kakek dan nenek tadi ada di depan saya. Lalu saya suruh pulang dan duduk lagi di pelataran tersebut. Prem langsung ganti ke halaman tersebut. Iri melihat teman-teman yang pergi, melihat naga merah, naga hitam, melihat ini, lihat itu, bangunan A, B, C, D, E, F, G, H. Kok saya cuman pelataran, duduk dan itu waktunya lama. Tidak 2 minggu, itu berbulan-bulan di saat awal astral. Sempet bosen lihatnya pelataran. Lalu di pelataran tersebut ternyata saya diberikan kiat-kiat meditasi. Meditasi itu kayak begini, penyaluran tuh seperti ini. Kalau ke tangan kayak gini, dan diberikan ujiannya kayak tes untuk ujian tersebut. Untuk naik ke tangga selanjutnya ada penyaluran ke tangan kanan kayak gini. Nah, terlihat kan di astralnya seperti ini, penyaluran kayak gini. Lalu saya disuruh memukulkan ke satu benda. Setelah itu lepas dari benda tersebut atau pecah benda tersebut, baru saya bisa melangkah ke tangga berikutnya. Udah senang, udah naik ke tangga berikutnya. Tapi tetap remnya cuma di situ. Hanya lihat satu pelataran, satu halaman, dan tangga level berikutnya. Tangga harfiah tangga ya. Beneran tangga. Beneran hanya halaman rumah. Kalau seolah-olah ini baru masuk teras. Dari carport masuk naik teras, atau baru masuk ke halaman berikutnya, halaman yang mau masuk ke teras. Lama lagi di situ, duduk lagi, harus penyaluran lagi, diberikan lagi materi, duduk lagi, meditasi lagi. Setelah itu diberikan lagi, nih ujiannya, silakan. Dan terus seperti itu. Orang lain lihat disidang oleh 5 orang, pergi ke sini, melihat ini, melihat itu. Iri ada, namun saya menikmati di situ, menikmati pelatihannya, terusin. Ya sudahlah, ini manfaatnya yang tidak saya alami sebelumnya. Yang saya awalnya, wah saya pengen jalan ke sini, jalan ke situ. Loh, ternyata disuruh duduk disuruh duduk latihan meditasi. Kayak gitu aja berbulan-bulan. Jika baca dari pengalaman orang lain, masuk klinik, masuk ini, masuk itu, saya itu cuma di pelataran hanya ditemani 2 kakek nenek. Yang nenek-nenek itu sekarang saya tahu, dan kakek-kakek itu sekarang saya tahu siapa di sana. Dan sekarang kalau astral ke tempat tersebut, sekarang saya disambut oleh kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut. Diajak duduk, diajak ngobrol, namun suka dikasih materi latihan. Namun saya suka izin juga dari sana.
Boleh saya jalan-jalan, lalu dipersilakan. Namun di saat kembali lagi saya diingatkan, ya duduk dulu, meditasi dulu, latihan dulu ya, penyaluran ke sini. Nah ini holografiknya seperti ini lihatnya kayak gini, ini monitornya seperti ini, di monitor terlihat ini struktur badan kamu kayak gini, kamu lemah di sini, kamu harus memperkuat ini dan memperkuat itu. Ya hal baru bagi saya, namun tidak sesuai ekspektasi coy. Yang awalnya ingin naikin naga merah, injak naga hitam, siapa itu naga putih, naga biru, tak jewer. Ternyata disuruh latihan. Namun dari sana saya bisa pergi dan lancar. Ya mungkin dulu bahan bakar saya belum cukup untuk astral ke tempat lain. Ya sekarang saya bisa beredar, mencoba hal baru, mencoba energi-energi baru, ketemu dengan teman-teman yang ada di dunia astral, melihat dengan entitas lain. Sesuatu itu ya pelajaran semuanya ada hikmahnya, namun tetap harus jalani dan sabar. Progresnya ada. Jika teman-teman hanya melihat satu pelataran, hanya satu halaman, satu ruangan, satu koridor, teruskan, jangan menyerah, hanya bertanya ke diri sendiri, dari sini kemana? Kalau ketemu dengan dinding, saya tanya ke dinding, habis ini kemana? Terus saya dihadapkan ke kamu mau cerita apa? Kamu memperlihatkan apa ke diri saya? Saya minta izin untuk melihat ada kejadian apa tentang dinding kamu tersebut. Ngobrol sama dinding itu, bertanya. Saya minta izin tentunya. Saya selalu melihat visual kamu. Boleh saya tahu kejadian apa yang mau kamu sampaikan kepada saya? Apakah terlihat seperti visual kayak nonton? Tidak. Kadang-kadang itu sudah ada di benak saya. Kejadian ini, dan banyak yang dialami oleh dinding batu tersebut. Nah seperti itu. Banyak yang melakukan, yang bertanya mungkin ya, terutama apakah dinding batu, tanaman dan lain-lainnya itu bisa bicara? Bicaranya seperti apa? Begini loh mas, mbak. Apakah mbak dan teteh atau emas, mbak dan emas percaya bahwa semua benda ini bertasbih kepada Tuhan? Mereka bertasbihnya seperti apa? Atau begini deh, itu kalau bertasbih, berzikir dan berwirid itu hanya tertuju kepada satu agama. Yuk kita pencar lagi bahwa ini kita cari bahasa universalnya atau bahasa globalnya. Apakah benda-benda tersebut menerima dan memancarkan suatu frekuensi atau memancarkan suatu gelombang? Jika dia menerima dan menyimpan dan memancarkan kembali meskipun hanya pantulan, berarti dia menyimpan satu memori atau satu frekuensi atau satu gelombang. Lalu dia kembalikan ke semua orang, dia kembalikan ke semuanya tanpa melihat perbedaannya siapa yang ada di depannya. Dia kembalikan semuanya. Nah, jika kejadiannya seperti itu bagaimana? Kan suatu itu teknologi sudah ada seperti itu, seperti gelombang suara untuk mengetahui kedalaman laut. Ada kan yang begitu, tembakan satu suara atau pantulan ataupun satu gelombang, lalu diterima lagi, lalu kita bisa memprediksi dari pantulan gelombang tersebut. Nah seperti itulah mereka pun berkomunikasi. Namun bedanya mereka tidak memilih orang-orang harus si A, harus si B, harus si C, harus si D. Tidak, asalkan orang itu mau menerima frekuensi dari batu, dari pohon, dari apa, dia akan membuka diri. Jika manusianya tidak mau menerima, tinggal diabaikan. Namun jika Kang Teteh berpikir seperti seorang ilmuwan, Kang Teteh harus memperhatikan detail-detail yang sangat kecil.
detail-detail pengetahuan yang tidak kita dapatkan, meskipun orang lain menganggap itu tidak berguna, namun Akang Teteh tetap harus mencatat, menulis apa yang Teteh terima, baik dari siapapun. Kita tidak perlu melihat background pendidikan, background akademisnya. Informasi sedikit apapun, hanya sekali sedikit aja, itu kan tetap kita harus kumpulkan untuk membentuk satu kesimpulan di masa mendatang. Jika kita mengabaikan yang kecil, belum tentu juga kita memperhatikan hal yang besar. Mungkin saat ini kecil, mungkin kedepannya bisa menjadi sangat besar. Informasi sekarang 1, tapi informasi kedepannya bisa jadi 10. Loh, gimana? Akang Teteh pernah lihat suatu kuis yang beberapa tahun ini viral lagi atau datang lagi. Kuis tersebut menggambarkan jika diinfokan hanya dari tulisan, dan si orang yang melihat itu memperagakan melalui gerakan dari tulisan tersebut, dari orang pertama sampai orang terakhir. Kadang-kadang penangkapannya berbeda. Loh, kenapa bisa berbeda? Karena di saat satu orang yang sudah melihat tulisan tersebut lalu memperagakan ke temannya itu kan sudah menduga ini seperti ini dan itu. Lalu dia tidak memperagakan yang benar ke temannya di depannya, dan terus seperti itu. Kejadiannya akan seperti apa, Kang Teteh? Apalagi jika informasi yang kita sampaikan, tuh di satu tempat itu ada batu. Satu, kita hanya melihat batu saja. Kita tidak melihat warnanya, tapi itu bentuknya seperti batu. Lalu ada orang lain yang menerima dan pergi ke tempat tersebut, dan dia bilang, "Ya, ada batu warna merah." Apakah orang yang pertama menyampaikan itu perlu kita bully? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena hilang. Mencoba hal baru dalam keseharian bisa dicoba dengan perlahan-lahan, bisa dicoba dengan ada apa di sana, apa yang ingin kita lihat, apa yang mau kita lihat, apa yang itu inputan-inputan tersebut atau ekspektasi lain diharapkan disimpan terlebih dahulu. Jadi kita seperti kendaraan atau seperti pesawat, kita seperti penumpang di satu pesawat, di satu bis atau satu kereta api yang mau pergi ke tempat lain, atau ya ke tempat lain kan kita hanya melihat, nonton, melihat pemandangan sekitar dan luar. Kita tidak ABCD gitu kan, tidak adanya inputan. Oh, nanti di sini ini kan, kita kalau seperti itu kan kita nunggu, tapi kita gelisah kalau ada inputan atau ekspektasi yang kita bawa ke sesuatu hal tersebut. Nah, begitu jika mau mencoba hal baru, lebih baik atau disarankan ekspektasi tersebut itu disimpan dulu ekspektasi tersebut. Lalu kita pergi ke satu hal baru, kita melihat di sana ada peluang apa, ataupun kita niatkan mau mencari apa. Jika di saat kita meniatkan sesuatu dan diperlihatkan ternyata yang berbeda, mungkin itu bagian dari kita keinginan kita di sana. Itulah sesuatu yang harus kita lihat dulu, atau itu bagiannya, atau itu bagian puzzle yang harus kita susun. Awal mulanya dari sana, dari melihat dinding, tembok, lumut, tumbuhan air, hewan atau kucing, bahkan hewan-hewan yang ya sangat kecil gitu.
cicak kadal kayak gitu ya, mungkin itu bagian dari puzzle kita. Kita baru melihat potongan kecil, bukan potongan besarnya. Ya baru kalau dari jendela kita, kalau bahasa dulu disebutkan, ya jendelanya baru terbuka untuk melihat kadal. Ya sudah, kita lihat dulu buka kadal. Terus kita lihat lagi apakah ada jendela lain tidak. Jika ada jendela lain, ya kita pun mohon izin untuk membuka jendela tersebut, ataupun pintu tersebut, ataupun bagian-bagian lain yang bisa kita buka. Apa yang kita lihat di sesuatu hal baru belum tentu itu bertolak belakang dari keinginan atau niat Akang Teteh pergi ke tempat tersebut, pergi ke tempat yang baru dengan cara meniatkan, oh salah satunya mungkin ya, salah satunya jika Akang Teteh saya ingin ke klinik. Tujuan Akang ke klinik itu apa? Tujuan Akang Teteh ke klinik itu apa? Buat apa? Apakah hanya sekedar tahu? Contoh kayak begini, Akang Teteh ke puskesmas, kalau bukan untuk studi tour, apa sih Akang Teteh lakukan di puskesmas? Kalau Akang Teteh hanya datang ke sana dan ingin tahu, Akang Teteh akan diarahkan ke tempat ke lobi ataupun ke area tempat duduk. Kan seperti itu, kan hanya keingintahuannya saja yang Akang Teteh inginkan. Jadi di saat Akang Teteh pergi ataupun pergi ke tempat tersebut, mungkin ada tambahan lain. Oh, itu ada perawat, saya ingin ngobrol. Ya coba dekati perawatnya, dekati yang bertugas di sana, ngobrol dengan orang-orang yang ada di sana, saling menyapa, saling menegur. Jadi jangan terpatok untuk datang ke sana mau apa. Kadang-kadang hanya ada Akang Teteh punya niat, ya udah saya mau ke klinik aja. Di saat Akang Teteh nyampe ke klinik, terus suruh antri. Tujuan Akang Teteh itu kan sebenarnya sudah tercapai. Datang ke klinik sudah. Lalu apa yang mau Akang Teteh sampaikan setelah sampai? Apa yang mau diinginkan setelah sampai? Apakah akan datang perawat yang begini, ya Kang Ibu, Bapak, apa yang diperlukan, apa yang bisa saya bantu, seperti itu. Kan belum tentu. Akang Teteh hanya mau datang ke klinik. Namun kenapa orang lain datang ke klinik langsung dirawat dan langsung peralihan? Oh ini dibawa oleh perawat ini masuk ke ruangan tersebut, begini. Di situ mungkin Akang Teteh punya kelebihan, orang lain lagi sakit. Akang Teteh kondisi kesana nggak sakit, ya buat apa mereka bertanya? Buat apa mereka itu menanyakan keperluan Akang Teteh kesana? Atau Akang Teteh nggak diajak ke ruangan lain? Berarti dalam kondisi tersebut, badan Akang Teteh itu tidak mengalami sebuah kesakitan menurut SOP di Kendan. Namun jika ada yang sakit atau kesana, ya Akang dibawa secara langsung, baik secara psikis ataupun secara fisik. Namun jika fisiknya menurut mereka SOP-nya masih kuat, ya mungkin hanya ya udah Akang Teteh duduk saja, diarahkan ke lobi, hanya duduk aja, tidak yang lain. Nah, SOP Akang Teteh jika datang dan tidak dalam kondisi Akang Teteh sakit, ataupun ya secara mereka membacanya bahwa Akang Teteh kuat secara psikis dan fisik, mereka tidak akan melayani seperti halnya mereka melayani pasien. Nah, karena ada SOP tersebut, maka ya mereka hanya melewat Akang Teteh atau Akang Teteh diarahkan ke tempat duduk untuk menunggu. Ya menunggunya menunggu apa ya? Ya saya pun pribadi kurang tahu. Nah, bagaimana jika SOP, ingat ya, ini tuh seperti AI, Artificial Intelligence, ataupun kepintaran buatan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi ada SOP. Oke, jika badan si A terlihat sakit atau badan si B terlihat sakit, runutannya, tahapannya seperti ini. Nah, bagaimana jika ada komplikasi?
penyakitnya udah kritis dan lain-lain, mereka pun ada SOP-nya. Jika mungkin komplikasi 1-2 mungkin mereka ada, namun jika misal, ini hanya misal aja ya, permisalan, apakah jika dengan komplikasinya banyak maka akan langsung diarahkan untuk pembebasan untuk pengakhiran? Ya itu kan SOP mereka, kayak juga kurang tahu. Maka dari itu baiknya Akang Teteh pun bertanya dulu ke orang sekitar ataupun ke orang yang sudah asal di sana beberapa kali. Coba SOP tersebut kan ada kemungkinan ditanamkan di robot, seperti halnya mobil-mobil yang ada di jalanan sekarang, mobil listrik yang sudah memiliki kecanggihan yang lumayan, ataupun GPS Google Map yang membaca sinyal handphone di satu tempat tertentu. Kan pernah ada kejadian seseorang itu mempunyai handphone ataupun dia membeli handphone yang sangat banyak dan dia membawa troli ke tempat tersebut dan handphonenya itu aktif, sehingga terbaca di GPS handphone lain bahwa jalanan tersebut itu lagi mengalami kemacetan yang sangat tinggi, sehingga orang-orang tidak melewati jalan tersebut karena ada kemacetan dan dia stuck di sana. Nah, seperti itu kira-kira Akang Teteh. Di saat ada SOP ini untuk perawatan, maka ada SOP pun yang lain. Kurang lebih begitu. Untuk beberapa, bagaimanakah menemukan nama-nama Apalon? Apa sih yang namanya nama Apalon itu? Ya seperti halnya Kang Teteh diberikan nama oleh orang tua Kang Teteh. Kan ada namanya, yaitu untuk suatu kebaikan. Suatu itu apakah ada yang sesuai dengan namanya, dengan tujuan DNA-nya, ataupun tujuan Akang Teteh di kedepannya. Kan kita tercipta bukan hanya semata-mata kebetulan, tentunya sudah dengan perencanaan yang sangat matang. Nah, begitupun nama Apalon Akang Teteh itu adalah bagian dari penelusuran Akang Teteh, minat, keinginan kemana, dan mungkin penyesuaian dengan DNA Akang Teteh akan diarahkan ke bagian apa. Di saat Akang menemukan Teteh Apalon A, lalu bertanya lagi artinya ini kira-kira nggak bagus, nah kira-kira gimana menurut Akang Teteh? Namun kadang-kadang bukan artinya, malahan dilihat dulu mana nama yang kelihatan keren. Wah ini mah nggak keren karena terjadi di depan kita, di sekitar kita yang mengalami nama Apalonnya yang sangat lucu. Wah masa sih nama Apalon saya ini? Lalu dia terus menanyakan tersebut, ternyata namanya muncul lagi itu lagi. Nama mungkin banyak ada yang bagus gitu kan. Salah satu contohnya terlihat sangat bagus nih, Fadika, Bureka. Ini kebayang Luluf. Ada nama Apalon Luluf. Loh, kenapa? Dilihat dari segi manapun nama Luluf kalau sesuai dengan kebiasaan kita, jelas-jelas ini apaan sih? Adiknya Lupus. Adiknya seorang lupus gitu. Padahal setelah di tracing nama Lulup ini ternyata seorang komandan besar, seorang komandan pasukan besar. Tapi kalau kita lihat korelasinya, makanya jangan ada pembandingan dan korelasi yang kita bandingkan dengan kehidupan di sekitar kita. Nah seperti itu kejadiannya. Ada beberapa yang begitu. Wah ini mah nama Apolonnya nggak keren. Nama Apalonnya ini ternyata setelah di tracing, Lulup ini adalah sebuah pasukan, komandannya ini hebat dan sangat disegani oleh beberapa entitas. Berbeda dengan apa yang kita korelasikan sesuai pendapat kita atau sesuai korelasi yang kita dapatkan di sekitar kita. Telusuri semuanya dengan baik, telusuri semuanya
Apalon-apalon itu nama-nama yang kita dapatkan, diskusi dengan yang lain, dan diskusi dengan beberapa orang yang kita ketemui di saat astral. Jangan pernah Akang Teteh mengabaikan sesuatu. Akang Teteh melihat semuanya, lihat dengan sangat-sangat detail. Dengan sangat detail Akang Teteh perhatikan semuanya. Lihat lawan bicara kita, memperkenalkan seperti saat kita mengenalkan diri kita di dunia fisikal. Karena memang begitulah sebuah etika